Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Novi Soisa, SSI, MM. Malam hari ini saya akan membawakan firman dari kitab Galatia 3 ayat 1 dan 2. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Yesus firman kebenaran dan hidup. Di saat ini hati kami telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon dengan kerendahan hati, hadirlah di saat ini, jamah hati, pikir, pendengaran, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga firman yang kami dengar dan renungkan, itu termeterai di dalam hati dan pikiran kami, dan mampu kami berlakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Kristus, sebab kami siap untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman kebenaran dan hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Galatia 3 ayat 1-2, demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Persekutuan Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan. Hati manusia seringkali mudah tergoda, terpesona, dan terpengaruh dengan segala sesuatu yang dilihat oleh mata dan yang didengar oleh telinga, sehingga mempengaruhi cara pandang atau cara pikir dari berbagai situasi yang terjadi di sekelilingnya. Hal itu pula yang dialami oleh jemaat di Galatia. Ketika mereka telah dibangun dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, mereka sementara ada di dalam goncangan iman. Karena pada saat itu, sementara ada di dalam berbagai ajaran-ajaran Yahudi yang lebih menekankan pada pemberlakuan hukum Taurat, di mana mereka mengakui dan menekankan bahwa untuk selamat, untuk dibenarkan, itu hanya dengan memberlakukan hukum Taurat secara baik, menguasai setiap hukum Taurat itu juga secara baik. Di tengah-tengah kondisi itulah saudara, Rasul Paulus menulis suratnya untuk menasehati dan menegur jemaat di Galatia secara keras dengan mengatakan di ayatnya yang pertama, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bodoh di sini bukan secara intelektual. Bodoh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini bukan secara ilmu pengetahuan, tetapi bodoh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah bodoh secara rohani, karena mereka membiarkan mata rohani mereka menjadi tertutup oleh berbagai pengaruh ajaran-ajaran Yahudi yang mengakibatkan iman mereka mulai goyah kepada Kristus. Padahal mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang telah dimenangkan, yang telah dibebaskan, yang telah dibenarkan dan diselamatkan oleh pengajaran dan pemberitaan Kristus melalui Rasul Paulus. Mereka telah mengalami karya Kristus yang besar di salib, sehingga melalui penyaliban itulah semua utang-utang dosa mereka telah ditebus dan dibayar lunas. Mereka menjadi umat yang telah dibebaskan, dimerdekakan, dan diselamatkan oleh karya Kristus di salib. Namun, semuanya itu dilupakan. Semuanya itu menjadi tertutup karena
Mereka tak tahan dengan berbagai godaan yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai orang Kristen, saudara, terkadang kita juga mudah terpengaruh, mudah tergoda, mudah terpesona dengan apa yang kita lihat dan kita dengar, sehingga terkadang membuat iman percaya kita mudah goyah. Padahal kita lupa bahwa kita sudah mengaku kita adalah orang-orang Kristen yang percaya dan beriman kepada Kristus yang telah menyatakan keselamatan melalui peristiwa Paskah yang baru saja kita rayakan, yang suasananya masih kita rasakan dan alami sampai saat ini. Kita melupakan semua karya Kristus yang besar, sehingga terkadang karena berbagai godaan dunia dengan berbagai kesenangannya membuat kita ada di dalam kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga mulai memusatkan diri, memusatkan hati, memusatkan pikiran dengan kekuatan kemanusiaan kita sendiri. Padahal hidup kekristenan kita haruslah berpusat kepada Yesus Kristus yang telah tersalib. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, tetapi juga kepada semua kita orang percaya di saat ini. Karena hidup berfokus, berpusat kepada Kristus, itu berarti tetap mengingatnya, berharap, dan mengandalkannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Kedudukan Kristus tidak pernah bisa digeserkan dengan berbagai kesenangan dunia, dengan berbagai tawaran manis dunia, tetapi benar-benar murni hanya berpusat kepada Kristus, mengikuti kehendaknya, melakukan setiap kebenaran firman-Nya yang Ia sabdakan di dalam Alkitab. Di tengah-tengah perjalanan jemaat di Galatia, Rasul Paulus juga mengingatkan mereka bahwa mereka boleh dibenarkan, mereka boleh diselamatkan. Itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, itu bukan karena usaha mereka sendiri, tapi itu semua karena pemberitaan dan pengajaran firman yang telah diajarkan dan diberitakan oleh Rasul Paulus kepada mereka, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam mereka, sehingga mereka menjadi orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Mereka menjadi umat yang dimerdekakan, dibebaskan, dan diselamatkan kepada Kristus. Sehingga ketika mereka telah berkemenangan di dalam Kristus, Rasul Paulus di dalam suratnya di ayat yang kedua ini menyatakan bahwa hendaklah mereka berakar di dalam iman kepada Kristus. Demikian pula kita orang percaya. Terkadang kita orang percaya hanya menyandang predikat sebagai orang Kristen, hanya mengaku secara bibir mulut bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam pemberitaan Injilnya, tetapi hati kita menjauh daripadanya. Pikiran kita bukanlah pikiran Kristus, tapi pikiran-pikiran yang dipengaruhi dengan kedagingan, sehingga yang kita jalankan di dalam dunia ini, yang kita rancangkan di dalam hati, pikir, perkataan, dan perbuatan adalah semua yang lahir dari kedagingan dan keinginan kemanusiaan kita. Kita lupa bahwa beriman kepada Kristus itu berarti berakar di dalamnya, sehingga untuk bertambah teguh dalam iman percaya sungguh kepada Kristus harus dimulai dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga ketika kita mendengarkan firman, jangan tutup hati kita. Ketika kita mendengarkan firman, jangan bersungut, jangan mengeluh, karena firman itu lama. Ketika kita mendengarkan firman, jangan keraskan hati dan pikir,
Tapi terimalah firman, sehingga melalui firman itu setiap kekerasan hati, setiap kedagingan, setiap keinginan kemanusiaan yang terkadang menyesatkan kehidupan kita, yang terkadang membuat kita dibelenggu dan jatuh ke dalam dosa, itu dilepaskan hanya oleh firman di dalam Kristus. Sehingga firman itu yang akan mengubah hidup kita. Firman itu yang akan memproses hidup kita. Firman itu yang akan membuat kita terus menjadi orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang tidak pernah khawatir. Orang-orang yang tidak akan pernah cemas. Walaupun dunia ini sekarang ada dalam berbagai goncangan ekonomi, goncangan keuangan, goncangan rumah tangga, goncangan yang selalu menggoncang kehidupan kita orang percaya. Tapi ketika kita beriman di dalam Kristus, hanya berpusat kepada Kristus, yakin dan percayalah, kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah merasakan kekeringan, tetapi terus bertumbuh subur, daunnya hijau dan berbuah lebat. Karena kesitulah berkat Tuhan diperintahkan masuk dalam kehidupan saudara dan saya untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh karena itu, marilah saudara, pecinta Klavos Sukacita, kita jalani hari-hari hidup ini dengan hanya berpusat kepada Kristus dan berakar di dalam iman kepada Kristus, sehingga kita menjadi kuat di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Yesus, karena di malam hari ini kami boleh diperdengarkan, dikuatkan, dikokohkan iman percaya kami kepadamu. Kami mohon perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami tetap berpusat kepada Kristus dan berakar di dalam iman kepada Kristus, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.